Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Satu di antaranya adalah nikmat hidayah, taufik. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk belajar agama, pelajari ilmu alat, yakni ilmu nahwu, yang harapannya bisa membantu kita untuk mempelajari agama yang mulia ini, agama Islam, karena bahasa Arab merupakan bahasa agama kita. Dan semakin kita mendalami bahasa Arab, terutama ilmu qawaid seperti ilmu nahwu, maka insyaallah bisa membantu kita menelaah kitab-kitab berbahasa Arab karya para ulama, dan kita bisa membantu kita ilmu bahasa Arab ini untuk apa? Mempelajari Al-Quran dan hadis. Taib. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah. Terakhir masih di pembahasan alam, isim alam. Masih di pembahasan isim alam, dan pembahasan isim alam ini masuk di pasal yang keempat. Kita ingatkan lagi, kita masih di pasal yang keempat, isim jenis dan isim alam. Isim jenis yang maknanya satu kata mencakup banyak anggota. Kalau isim alam satu kata mencakup satu anggota saja. Itu perbedaan. Nah, isim alam ini ternyata teman-teman juga ada pembagian yang lain. Ada pembagian yang lain, nanti disebutkan ada alam murtajal, ada alam mankul, ada alam syakhs, ada alam jins. Nah, ini yang menarik. Alam nanti ada pembagian alam asyakhsu dan alamul syakhsi dan alamul jinsi. Padahal kita ketahui al-jinsu itu bab pasal induknya, isim jenis. Namun ini ada isim jenis masuk di pembahasan alam. Ini menarik nanti kita bahas. Sekarang kita buka alam pembagian yang murtajal dengan mankul. Silakan dibuka. Alam murtajal dengan alam mankul. Baik, kita bahas pembagian alam. Nama yang berikutnya adalah alam al-alam al-murtajal dan al-alamu al-mankulu. Al-murtajalu dengan al-mankulu. Apa itu? Ini pembagian berdasarkan apa? Kita lihat, kita baca. Qala mu'allif rahimahullah al-awwal al-alamu al-murtajalu ma lam yasbiq lahu ma lam yasbiq lahu isti'malun qabla al-alamiyyati fi ghairiha bal istu'mila min awwalil amri alaman. Nah, alam murtajal yaitu nama yang lam yusbaq lahu isti'malun qabla al-alamiyyati, nama yang memang sejak awal penggunaannya itu sudah menunjukkan nama. Sejak asalnya dia memang nama. Qabla al-alamiyyah fi ghairiha balistu'mila min awalil amri alama. Sejak awalnya dia sudah menjadi nama. Contohnya di situ apa? Su'ad. Su'ad nama laki-laki,
dan Umar ini juga nama ya, sejak awalnya sudah menjadi nama orang tepatnya. Adapun yang kedua, asani wal alamu al manqul ya. Dari asal kata al manqul berarti dinukil. Dinukil dia hanya nukilan, kutipan yang dipindahkan. Ya, ini secara bahasa berarti ya. Ya, nukilan, nama itu hanya nukilan dari kata lain tersebut ya, asalnya bukan nama tapi dinukil, dipindah menjadi nama. Nah, itu ya. Manqul kan artinya dinukil. Ya, dinukil. Kalau tadi murtajal apa maknanya? Kalau murtajal nanti coba. Kalau secara bahasa ada beberapa makna, namun yang lebih tepat wallahu a'lam maknanya adalah bersendirian. Ya, maknanya memang maknanya infaroda. Irtajala maknanya infaroda, berarti maknanya dia bersendirian. Nama yang memang sejak awal dengan sendirinya sudah menjadi nama. Dicatat itu secara bahasa murtajal dari wazan apa? Ifta'ala ya, irtajala, yartajilu. Kan nanti ketemu murtajal artinya bersendirian, maknanya infaroda, munfarid, artinya secara asal dengan sendirinya kata tersebut sudah menjadi nama. Tapi kalau manqul, dia dinukil dari suatu kata, suatu bentuk kata yang semula bukan nama, dinukil, dipindah menjadi nama. Ya, faham ya? Insyaallah ke depan diingat-ingat secara bahasa supaya mudah dibedakan. Nah, kita baca definisinya di kitab. Wal alamu al manqulu wa huwa al ghalibu fil a'lami. Ya. Ma nukila an syai'in sabaqa isti'maluhu fihi qabla al-alamiyyati. Kalau alam manqul dia kata atau nama yang digunakan sebagai kata yang digunakan sebagai nama tetapi diambil dari kata lain yang asalnya bukan nama kemudian jadikan nama. Mafhum ya? Tadi sudah dijelaskan. Sama saja. Manukila an syai'in sabaqa isti'maluhu fihi qabla alamiyyah. Sebelumnya itu sebelum penamaannya dia digunakan bukan sebagai nama. Contohnya tadi diterjemahkan wa huwal ghalibu fil a'lami. Setelahnya wa huwa imma manqulun an masdarin. Contoh nama yang diambil dari kata lain yang asalnya bukan nama, yaitu asalnya adalah masdar. Contohnya fadl. Fadlun, ya kan? Asalnya bukan nama, yaitu masdar, kemudian dijadikan nama fadl ya. Jadi fadl kalau di kita apa? Fadil ya, kalau di Indonesia kan jadi fadil. Namanya fadil. Kalau di tasghir jadi apa? Fudail ya. Jelas. Kemudian ada juga Zaid. Oh, Zaid ini ternyata kalau kita lihat di sini masdar ya, Zaid masdar. Zaid ya, itu nama. Asalnya bukan nama sebenarnya, masdar dia. Dan yang kedua, asal usulnya itu bukan nama, yaitu berupa imma'an an ismi jinsin. Isim jenis asalnya, contohnya asadun. Asad ya, singa. Asad ini isim jenis. Karena asad ini punya banyak anggota nanti. Ada jenis singa seperti ini namanya apa? Ya, macam-macam singa banyak sekali. Ada berapa macam? Ya, yang sudah diteliti banyak ya, puluhan ya. Teman-teman nanti searching di Google nama-nama singa dalam bahasa Arab. Itu muncul banyak sekali, bisa puluhan ya, mungkin bisa ratusan, wallahu a'lam ya. Nama-nama singa apa saja coba sebutkan nama-nama asad. Asad ini ininya jenisnya asad singa.
Nanti punya nama banyak. Apa contohnya? Nama singa. Satu ya sebutkan. Dicatat di situ. Apa saja? Nama singa satu, Hamzah. Ya, tulis Hamzah, nama singa. Yang sering dipakai. Yang kedua apa? Coba disumbangkan. Hamzah, terus Zufar. Zufar itu singa, nama singa. Apalagi Hisham. Hisham itu nama singa. Ya. Apalagi Laith, ya, Laith. Itu nama singa. Itu sudah nama, tapi kalau asadnya ini isim jenis, tapi dijadikan nama. Ya, agak pusing memang, ini isim jenis sebenarnya babnya tersendiri namun dimasukkan golongan nama. Ya sudah, kita ikuti dulu. Ya, taib ya, itu nama-nama singa tadi ada Hamzah, ada Hisham, ada Zufar, Laith, ada apa lagi? Nama-nama sahabat yang pakai nama singa. Ya, ada Hamzah ya, Hamzah. Ya, banyak, masih banyak lagi. Taib. Itu contohnya asad. Berikutnya kemudian nama alamanqul dinukil dari isim sifat. Wa ima'an sifatin dari isim sifat. Isim yang mengandung sifat berarti polanya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah gitu ya. Pola-polanya fa'ilun, maf'ulun, fa'ilun. Contohnya Haris. Haris ini mengandung sifat nama orang, Haris, Mas'ud, Sa'id ya. Jelas ya? Baik. Kemudian wa ima'an fi'lin. Ada nama yang dimanqul dinukil dari kata kerja. Mulai dari fi'il madhi ada, fi'il mudhari'nya ada, fi'il amrnya juga ada. Contoh yang fi'il madhi, syammara. Syammara. Ya, syammara nama apa? Nama, coba yang ada footnote-nya itu silakan dicek. Syammara itu nama ismu faras ya. Nama kuda. Jangan dipakai ya buat nama orang, nama kuda syammara. Terus tapi yang mau dipakai juga enggak apa. Kuda ya bisa jadi melambangkan apa? Ya, melambangkan keperkasaan ya, kecepatan, kelihayan, keberanian ya, karena kuda sering dipakai untuk berperang ya silahkan ya. Tapi itu nama kuda asalnya. Terus ada lagi apa? Fi'il madhi yaitu abana. Abana ini nama laki-laki. Ini boleh. Ada yang nama-nama ulama yang pakai abana. Ya abana ada. Taib. Dan yang pakai fi'il mudhari ada yashkuru dengan Yahya. Yashkur dengan Yahya. Kalau Yahya banyak ya. Banyak yang kita pakai di Indonesia. Tapi yashkur ada tapi jarang ya. Terus yang bentuknya fi'il amr. Ada izjim, ijzim. Ada kum. Nah, kum di sini nama kota. Ya, nama daerah. Kalau lihat footnote-nya itu ismani limakanaini. Dua nama untuk nama tempat. Yang kita tahu itu kum ya. Kum itu nama kota. Di mana ikhwah? Di mana kum? Iran ya. Iran atau Irak? Ya, di Iran ya. Kum nama kota, nama daerah. Adapun ijzim ana belum tahu. Dicek belum ketemu. Nanti coba teman-teman cari ijzim itu nama daerah di mana. Taib itu nama-nama ya, tidak mesti nama orang, bisa nama hewan tadi ya. Ada nama laki-laki, ada nama kota, nama daerah ya. Intinya dimanqul, dinukil. Taib. Lanjut, kemudian ada juga nama yang dinukil dari apa? Dari kalimat. Ya, wa imma'an jumlatin, contohnya jadal haqqu ta'abbat asyaron, ini sudah pernah ya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, nama-nama yang bentuknya itu jumlah, tarkib
isnadi. Murakkab isnadi. Jelas ya insyaallah. Baik. Lanjutkan dibaca sekarang, kita akan masuk pembahasan berikutnya. Ini udah selesai nih murtajal dengan manqul, cuma itu saja. Ya, nanti kalau mau makin dalam teman-teman nanti cari di kitab-kitab yang lebih tebal ya. Baik, sekarang kita masuk alamul syakhsi dengan alamul jins. Kita bahas mengenai alam syakhs ya dengan alamul jins. Baik. Namun di sini tidak berpanjang lebar dengan ta'rif. Di sini banyak memberikan contoh ya. Baik. Kita lihat alamul syakhsi wa alamul jins ini susunannya idhofah ya. Bukan na'at man'ut seperti alam murtajal atau alam manqul. Ini idhofah alamul syakhsi dengan alamul jinsi. Baik. Ya, perhatikan yang pertama al-alamul syakhsi, yang kedua alamul jinsi. Ya, secara umum ini definisinya teman-teman gambarkan, bayangkan seperti pasal yang keempat, induknya. Ada isim jenis, ada isim alam. Ini diibaratkan, ini bentuk miniaturnya, bentuk spesifiknya pembahasan isim jenis dan isim alam. Kalau ini di sini isim jenisnya diibaratkan seperti alamul jinsi. Ya. Ini isim alamnya seperti alamul syakhsi. Umum khusus gitu. Baik. Bayangkan, kita ulangi lagi, di pasal yang keempat ada isim jenis, ada isim alam. Isim jenis semua kata yang memiliki kemungkinan makna yang lain. Tidak boleh difokuskan, dikhususkan pada satu anggotanya, enggak boleh. Contoh rojul ya, kita enggak bisa bilang rojul itu pasti Zaid, rojul itu pasti Muhammad, enggak. Karena dia rojul ini isim jenis. Adapun isim alam, isim yang sudah spesifik. Kalau dibilang kata tersebut, pasti maksudnya cuma satu anggota saja. Misal kita bilang Zaid, pasti maksudnya ya si Zaid. Tidak mungkin si Umar. Nah, sekarang sama, penjelasannya lebih kurang seperti itu. Namun, perbedaannya ini sudah masuk pembahasan isim alam. Jangan lupa, kita ini di pembahasan isim alam. Jadi bayangkan ini semuanya nama. Ya. Nah, sekarang al-alamu syakhsiyu. Nah, saat kok dibaca ini na'at man'ut? Iya, karena as-syakhsnya sudah ditambahkan ya nisbah kan di situ. Kalau sudah ditambahkan ya nisbah, imbuhan iyu atau iyah, itu sudah menjadi sifat. Sudah pernah ada penjelasannya belum? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalkan al-insan, manusia gitu kan. Kalau al-insaniyu atau al-insaniyah, itu kemanusiaan, itu sudah mengandung sifat. Ya. Al-watan, bangsa. Watoniyah, kebangsaan, itu sudah mengandung sifat. Ini namanya ya nisbah ya. Baik. Lanjut, al-alamu syakhsiyu yang pertama, ma khussisa fi aslil wad'i bi fardin wahidin. Nama, ya, nama sudah spesifik ya, ini nama. Nama yang dikhususkan fi aslil wad'i ya, pada asal awal terbentuknya itu sudah khusus. Bifardin wahidin, dengan satu anggota saja. Ya, satu saja sudah spesifik namanya. Fala yatanawalu ghayruhu min afrodi jinsihi, dan tidak dimaksudkan pada anggota yang lain dari anggota-anggota jenisnya. Ya, penjelasannya seperti penjelasan antara isim jenis dengan isim alam. Mirip ya, cuma ini sudah fokus ke nama. Contoh, ada Khalid, Sa'id, Su'ad. Ya, ini sudah nama yang syakhsun tadi ya. Nama yang syakhsiyu. Sudah nama tertentu. Syakhs ya. Perorangan, individu sudah. Baik. Terus wala yadurruhu musyarakatu ghairihi iyyahu fit tasmiyati. Nah, teman-teman, pertemuan sebelumnya ada istilah
nanti musyarakah ya. Sudah ya pertemuan sebelumnya. Apa itu musyarakah? Masih ingat? Apa musyarakah? Ada pendapat sebagian orang mengatakan bahwa mempermasalahkan masalah apa? Kekhususan dari nama. Katanya nama juga masih memungkinkan ada kemungkinan yang lain. Misalkan kita bilang Zaid, masih memungkinkan banyak orang yang dimaksud. Nah, ini namanya musyarakah. Jadi beberapa orang dengan satu nama, ini namanya musyarakah. Namun ingat, musyarakah ini hanyalah ittifaq saja, yaitu kesepakatan sebagian kelompok saja, bukan suatu kaidah. Karena kaidah asalnya satu nama, satu orang. Dan kita cari yang mudah saja, jangan mempersulit diri. Sehingga saya mengatakan wala yadurruhu musyarakatu ghairihi. Maka tidaklah ya termudaratkan. Maksudnya apa? Tidaklah berlaku adanya musyarakatu ghairihi iyahu fi tasmiyati, dalam penamaan tidak berlaku adanya istilah al-musyarakah beberapa orang dalam satu nama, tidak dibahas di bab penamaan ini. Li'annal musyarakata innama waqa'at bihasabil ittifaqi. Karena sudah pernah kita bahas, yang namanya musyarakah itu hanya berlaku bihasabil ittifaq, berdasarkan kesepakatan saja. Ya, misalkan ini kita di mana nih? Kotanya beda-beda ya, teman-teman. Mungkin ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta. Misalkan kita di Jogja. Jangan terlalu besar ya. Di Jogja dikerucutkan di mana misalkan? Di Sleman. Kerucutkan lagi di kampungnya. Kampung apa namanya misalkan. Nah, di kampung tersebut masyarakat sepakat ya, yang namanya Z itu ada 3 orang misalkan. Ya, itu semua kesepakatan ya di daerah tertentu dan tidak berlaku untuk semua daerah, ya kan? Sehingga rumit jadinya kalau kita pakai musyarakah. Malah bihasabil wad'i. Nah, maka musyarakah itu bukanlah bergantung berdasarkan pada wad'. Apa tadi? Wad' itu bentuk atau kaidah asalnya. Karena asal terbentuknya nama itu ya satu bifardin wahid, satu nama satu orang, itu saja, selesai. Ya, jelas. Ini agak rumit sedikit. Waqad sabaqal kalamu alai, dan sudah lewat pembahasan mengenai hal ini. Taib, ini tentang alamul syakhs. Sekarang alamul jinsi, alam jenis. Alam jenis. Ya, apa itu alam jenis? Al-alamu al-jinsiyu. Ma tanawala al-jinsa kullahu ghaira mukhtassin biwahidin bi'ainihi. Ya, terjemahkan. Alam jenis adalah suatu nama, ya, sudah nama ya, nama yang menunjukkan keseluruhan jenis, mencakup tanawal, mencakup seluruh anggota jenis, ghairu mukhtassin, dan tidak bisa dikhususkan pada satu anggota jenis tertentu, biwahidin bi'ainihi tertentu ya, zatnya, enggak bisa satu orang tertentu atau satu hewan tertentu, enggak bisa. Contoh sini jelaskan. Contohnya Usama. Maka kata Usama, nama Usama ini menunjukkan jenis apa? Asad. Asad itu singa ya. Maka Usama itu alaman alal asadi, ya, nama singa, salah satu nama singa. Sebentar. Ya, benar ya. Wa Abi Ja'data, contoh yang kedua Abi Ja'dah. Ternyata Abi Ja'dah ini dia ala dzi'bi. Dia dimaksudkan ya sebagai nama apa? Dzi'b, serigala ya. Dzi'bun kan, serigala. Nama untuk serigala. Nama untuk serigala. Nanti kita simpulkan di akhir. Apa hubungannya jenis ini, di mana kaitannya jenis? Padahal kan
Usama itu ya dia sudah salah satu nama dari jenis singa. Harusnya kan jenisnya asadnya. Kok Usamah masih dikatakan jenis? Nanti kita bahas. Sama Abi Ja'dah, kemudian Kisra. Kisra nama untuk Raja Persia. Dan Raja Persia tidak mesti satu orang. Ya, nanti kan bisa berganti generasi. Rajanya tetap namanya Kisra kan? Kisra 1 misalkan, Kisra 2, Kisra 3 gitu kan. Sama seperti Fir'aun itu kan gelar ya. Gelar atau nama untuk Raja Mesir. Nanti kita bahas ada Fir'aun nanti. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 misalkan demikian. Kemudian Qaisar. Kalau tadi Kisra alaman malakal furos. Atau Fursa juga boleh ya. Persia itu bukan kuda ya, bukan kuda itu, hati-hati salah terjemah. Itu orang nama orang yang menguasai negeri Persia. Fursa ya, Persia. Wa Qaisar alaman malakar Roma, yang menguasai negeri Romawi. Wa Khaqan alaman malaka Turka, yang menguasai negeri Turki. Begitu ya, baru dengar ya, Khaqan ini jarang diketahui. Tubba juga jarang. Alaman malakal Yaman, Yamana ya, yang menguasai negeri Yaman namanya Tubba. Raja berarti nama gelar rajanya ya. Wan Najashina alaman malakal Habasyata, yang menguasai negeri Habasyah. Fir'aun nama untuk orang yang menguasai negeri Qibta. Qibta itu apa? Mesir ya. Mesir ya. Wal Aziz, Al-Aziz alaman malaka. Oh, beda. Qibti sama Mesir di sini dibedakan. Ya, negeri Mesir itu Al-Aziz, kalau Fir'aun untuk negeri Qibta. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kira-kira hubungannya apa nama jenis ini kok disebut masih dibilang jenis padahal kelihatannya sudah ta'yin ya? Nampaknya kalau kita ambil sampel misalkan Fir'aun ya, yang lebih familiar. Misalkan begini, kita bilang Fir'aun, maka nggak boleh kita tunjuk satu orang dengan nama Fir'aun ini. Karena nama Fir'aun itu banyak, kenyataannya banyak. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 ya. Sehingga di Al-Quran ada pendapat ulama, istilah Fir'aun yang dikisahkan dalam Nabi Musa, kisah Nabi Musa, itu ada 2 Fir'aun. Ada 2 Fir'aun. Intinya lebih dari 1. Ada Fir'aun yang pertama, yaitu ketika zaman Nabi Musa masih kecil. Ya, ada Fir'aun yang kedua, generasi berikutnya, ketika Nabi Musa sudah dewasa, sudah tua. Ada 2 Fir'aun, berarti sudah berganti pemerintahan. Ada yang berpendapat demikian. Ya. Nah, ini contoh saja. Fir'aun nggak bisa kita ta'yin ke satu orang raja yang menguasai Qibta, karena bisa 2 atau lebih orangnya. Mafhum ya? Itu kenapa disebut alam tapi masih jinsi. Ini menarik. Alam itu sudah spesifik tapi kok dijinsikan gitu. Mafhum ya, insyaallah ya. Baik. Nah, kemudian Anda bacakan dulu sekarang jam berapa istirahatnya? Atau Anda tambahkan saja. Ini faedah dulu, tambah faedah dulu nanti istirahat. Anda tambahkan faedah mengenai alam syakhs dengan alam jinsi. Silakan dicatat dari kitab Sarah Alfiyah ya. Biar enggak jenuh ya, biar enggak jenuh. Kita bacakan ya, perbedaan alam jinsi dengan alam syakhsi. Ini Anda bawakan dari Sarah Alfiyah, yaitu Dalilus Salik ila Alfiyah bin Malik. Di juz yang pertama, bab alam. Ya, tambahan faedah mengenai alam jinsi dengan alam syakhsi. Ya,
Yang menarik di sini pembahasan alam saksi. Kalau alam jenis tadi sudah jelas ya. Nama yang masih memungkinkan kemungkinan individu yang lain. Ini terjadi namanya alam jinsi. Tapi alam sakhs di sini ana tak bacakan ammal alamu fahuwa ghaniyun binafsihi 'alal qarina. Jadi menurut pensarah ya atau menurut Ibnu Malik penulis matan Alfiyah, alam sakhs itu definisinya catat yaitu ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqan. Tuh, ringkas, padat tapi kandungannya mendalam. Ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqan. Suatu nama yang dia sudah mentakyin al-musamma, suatu kata yang sudah mentakyin nama tertentu, sudah mengkhususkan, menspesifikan satu nama satu anggota, satu nama satu orang. Mutlaqan artinya bila qarinah, tanpa butuh bantuan kata yang lain. Sudah sejak asalnya itu satu orang satu nama, satu nama satu orang, satu nama satu hewan misalkan. Taib. Nah ternyata ada 3 macam ya nama saksi. Catat. Wal musamma al-alami salah satu anwa, kata pensarah di sini Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau masih hidup. Wa musamma al-alami salah satu anwa, ada penamaan untuk nama yang saksu yang spesifik ada 3 kelompok. Yang pertama, supaya lebih jelas ya, kita klasifikasikan ada 3 macam, 3 kelompok. Yang pertama, afrodun nasi, yaitu nama-nama untuk individual manusia, individual orang. Nah, ya. Nanti harapannya setelah kita bacakan 3 kelompok ini, semakin jelas tentang lawannya, yaitu alam jinsi. Baik, afrodun nas contohnya Muhammad, Khalid, Abdul Aziz, Asia, misalkan gitu ya. Ini nama-nama individu orang. Individual orang. Contoh dalam ayat Quran, misalkan qala ta'ala di surat Al-Qasas ayat 76, ya, Allah Ta'ala berfirman, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Nah, disebutkan di sini ya Musa misalkan. Ya, kita tahu kalau disebut Musa enggak ada kemungkinan nama yang lain, orang yang lain ketika konteksnya, apalagi di sini konteksnya di ayat. Nah, pasti Nabi Musa maksudnya. Mafhum? Namanya ini alam sakhs. Contoh lagi di ayat Ali Imran ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam. Nah, di sini Maryam sudah pasti satu orang tertentu, yaitu Maryam bin Imran. Maksudnya, mafhum ya? Namanya alam sakhs. Taib. Sekarang jenis atau kelompok yang kedua, klasifikasi yang kedua disebut alam itu sakhs, yaitu afrodul hayawanati al-alifati. Al-alifah itu jinak. Setiap anggota nama-nama individual hewan yang jinak, syaratnya harus jinak, itu baru bisa masuk sakhs. Nah, ini menarik ya. Contoh yang menunjukkan satu individu hewan tertentu, kalau disebut namanya itu pasti orang Arab tahu itu enggak ada kemungkinan hewan lain. Contoh, misalkan lahik. Kalau kita enggak tahu ya, mungkin ya sebagian kita, apa itu lahik? Orang Arab pasti tahu disebut lahik itu alamun ala farosin. Dia nama untuk kuda. Nah, itu pasti, dan enggak ada kemungkinan nama hewan yang lain lahik, enggak ada. Pasti maksudnya satu hewan itu, satu anggota hewan itu.
namanya lahik. Ada juga syadqam, syadqamun. Itu alamun ala jamalin. Nah, itu nama onta, syadqam. Ya, taib itu contoh alam pada hewan yang jinak-jinak. Ada tadi kuda dengan onta. Yang ketiga, kelompok ketiga. Taib, asya'u ukhra laha silatun wathiqatun bihayatin nasi wa a'malihim. Asya'u ukhra itu nama-nama yang lain selain nama individual orang dan individual hewan yang sudah disebutkan, yaitu yang punya hubungan erat dengan kehidupan manusia. Contoh, ada nama bilad, nama qabilah, dan semisal itu. Pokoknya nama-nama yang berkaitan dengan kehidupan keseharian manusia. Nama kota, nama qabilah, nama tempat, Mekah, Al-Madinah, Misra, Tamim, Ghatafan, Quraisy dan semisal itu. Jelas. Inilah yang disebut dengan alam musakhas. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tambahannya sedikit saja. Ya, perhatikan berikutnya juga termasuk isim jenis, yaitu yang pertama adalah nama nama karim, nama asli. Bukan kunyah, bukan laqab, bukan kunyah, bukan laqab. Ismun saja gitu kan, nama asli. Contohnya su'alah. Su'alah itu dia nama dari golongan hewan apa? Sa'lab, musang, Musang, su'alah. Ini masih jenis. Karena dianggap su'alah itu masih memungkinkan musang yang lain. Nanti kita tutup dengan pembahasan yang bagus di bawahnya nanti. Kenapa kok nama jenis itu, alam jenis itu masih dikatakan memungkinkan pada anggota yang lain? Kenapa? Padahal kok seolah-olah sudah ma'rifah kok masih dibilang jenis? Nanti kita bahas di penutupnya. Kemudian contoh yang kedua, zu'alah. Zu'alah ini nama untuk serigala, lizibi. Adapun nama kunyah contohnya Ummu Iryatin. Ini nama untuk, ternyata Ummu Iryat itu nama kalajengking. Ada yang namanya Ummu Iryat. Nama kalajengking Ummu Iryat padahal kita pikir secara lafaz dia sudah ma'rifah sudah ta'yin sebenarnya. Tapi ini masih jenis golongannya, masih nama jenis, bukan nama anggota. Bayangkan jenis itu di atas anggota. Misalkan jenis laki-laki, rajul kan, anggotanya Zaid, Muhammad, Ahmad dan seterusnya. Tapi Ummu Iryat ini dikatakan dia masih nama jenis, bukan nama anggota. Anggotanya masih banyak lagi. Taib. Wa Ummi Amir. Ummi Amir ini ternyata dia nama binatang buas, yaitu apa? Hyena. Dobo' itu hyena. Hyena itu binatang buas yang ukurannya lebih kecil lebih kecil, tidak seperti singa. Kalau singa ini binatang buas yang besar, digolongkan oleh ulama fikih Ada binatang buas itu binatang buas yang kibar, ada yang sigor. Yang sigor contohnya seperti hyena yang kecil. Kalau binatang buas yang besar, yang kibar itu singa, apalagi harimau. Apa cirinya? Sebutkan dalam pembahasan fikih. Cirinya mayoritas mangsa hewan yang dimangsa. Mayoritas mangsa takut dengan hewan buas kibar tersebut. Siapa yang enggak takut lawan singa? Pasti takut Mau itu kambing, mau itu
kijang, ya, semua takut. Nah, tapi kalau dia binatang buas yang kecil, ya, hewan yang dimangsa masih bisa melawan. Ya, masih bahkan seringkali hiena dan yang semisalnya hewan buas kecil ini takut, ya, nunggu lengah dulu, ya, baru diserang. Ini sekilas saja. Baik. Nah, kemudian ada juga Abil Harits. Abil Harits itu nama jenis singa. Tuh banyak ya, Abil Harits. Abil Husain. Husain nama jenis Sa'lab. Apa Sa'lab? Sa'lab itu musang, ya. Musang, tadi sudah ya di atas, ya. Ada kalau nama asli nama Karim, Su'alah, kalau nama kunyah Abul Husain. Abul Husain. Maka Abul Husain ini untuk nama Al-Husainnya berarti, ya, nama musang. Jenis musang, masih jenis. Kemudian ada laqab Al-Akhtal. Ternyata Al-Akhtal itu diambil dari jenis nama kucing, Al-Hir. Zinnab, ya. Kalau di kita nama orang, ya, Zulkifli, Zulkarnain gitu kan. Zulfahmi. Kalau ini Zunnab atau Zinnab, ya, itu nama lil kalb, apa, anjing, ya. Jangan dipakai berarti nama anjing ini. Kemudian berikutnya waqad yakunu alaman alal ma'ani. Qad bertemu yakunu, qad bertemu fil mudhari, makna asalnya litaqlil, jarang, terkadang, sedikit. Maka terkadang ada nama, ya, alal ma'ani, ya, nama jenis itu, ya, menunjukkan sifat sebentar. Ada nama jenis alam jinsi yang menunjukkan sesuatu yang abstrak, maknawi. Kalau biasanya itu dilihat dari lafadznya, kalau ini secara makna saja. Contoh, situ apa? Barroh, ya. Ini artinya apa situ? Alaman alal birri, nama yang menunjukkan kebaikan. Barroh. Misalkan nama orang namanya Barroh, ya berarti namanya itu mengandung tadi doa apa? Supaya menjadi orang yang bir, baik, menunjukkan kebaikan. Fajar, alal fajroh, ya. Disebutkan di footnote-nya kalau fajar, alal fajroh berasal dari kata al fajroh. Fajar menunjukkan arti apa? Bertolak dari kebenaran, berpaling dari kebenaran. Fujur, ya, fajar. Pelakunya disebut apa? Fajir. Orang-orang yang bertolak, enggan melakukan kebenaran, orang yang suka bermaksiat kalau dalam bahasa syariat, ya. Ini maknawi yang diambil, maknanya saja. Adapun lafadznya di sini tidak jinsi, berarti kan? Begitu kalau mafhum mukhalafahnya memahami dengan kebalikannya, berarti lafadznya tidak jinsi. Lafadznya sudah ma'rifah, barangkali maksudnya demikian. Namun maknanya saja yang mencakup jenis. Baik, lanjut dulu. Berikutnya tadi fajar sudah ada, ya, nama orang ada namanya Fajar, ya. Iya, Fajar. Namun kita tanyakan dulu orang tuanya, niatnya memberi nama apa. Barangkali belum tahu. Di sini Fajar itu nama untuk menunjukkan, ya, kondisi keadaan berpaling dari kebenaran. Ini buruk sekali berarti. Nah, ya, kita tidak menuduh seperti itu, ya. Mungkin orang tuanya hanya sekedar memberikan nama saja, Fajar gitu. Seperti Fajar subuh barangkali supaya sholat subuhnya rajin, ya. Taib. Kemudian Kaisan alal Ghodar. Apa Ghodar? Menunjukkan pengkhianatan. Maknanya saja, maknanya umum, pengkhianatan. Berarti segala pengkhianatan. Nah, umum maknanya masih jins, tidak boleh dikhususkan pada satu zat atau orang tertentu yang berkhianat. Mungkin maksudnya demikian. Maknanya saja. Lanjut.
Kenapa? Karena kalau kita lihat lafadznya teman-teman, lafadznya ini sudah jelas-jelas ma'rifah ya, kaisan gitu kan, barroh, fajar. Ada lagi di sini ummi qash'am, ini sudah jelas lafadznya ini ma'rifah sebenarnya, sudah ta'yin. Namun maknanya yang umum, alal maut. Apa? Ummu qash'am ini menunjukkan arti kematian, mengandung makna maut, kematian. Wah, ini lebih bahaya lagi, jangan beri nama kunyah Ummu Qas'am ya. Hati-hati. Kemudian Ummu Sabur. Kalau ini baik atau buruk? Ummu Sabur ini menunjukkan arti peristiwa yang alal amri asyadid, peristiwa yang syadid, yang besar. Peristiwa yang syadid, yang besar ya. Peristiwa yang besar, yang menakjubkan. Ya, ummi atau ummu sabur. Ada yang namanya ummu sabur ya. Menunjukkan peristiwa atau kejadian yang atau urusan perkara yang penting, ya, urusan yang besar. Terusnya ada hamad. Nama hamad ini secara lafaz dia sudah ma'rifah, jelas hamad ya. Tapi secara makna lil mahmadah, menunjukkan makna pujian. Segala pujian berarti maknanya istighraq yang di situ. Mencakup semua pujian. Yasar, terakhir yasar lil maisarah. Nah, maisarah ya, menunjukkan arti kemudahan. Maknanya kemudahan. Ada namanya yasar? Ada ya, nama laki-laki biasanya yasar. Yasar ya. Ya, ini menunjukkan apa arti kemudahan. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, masih ada waktu sedikit lagi. Sekarang ana bacakan dulu. Nanti kalau ada sisa waktu kita beri kesempatan teman-teman baca. Berikutnya catatannya, perhatikan. Kita baca ringkas saja. Ya, catatannya di sini penjelasannya alamul jinsi nakiratun fil makna. Perlu diketahui teman-teman, ternyata kata Syekh, alam jenis itu ya dia sebenarnya nakirahnya itu pada maknanya. Tuh, ternyata rumusnya, kata kuncinya, jawabannya di sini. Setelah panjang lebar tadi kita bingung, kok ada nama jenis seperti Usama, padahal kelihatannya sudah ma'rifah. Kok dibilang masih jenis? Oh, ternyata alamul jinsi itu nakirahnya maknawi saja. Lafadznya bagaimana? Nanti kita baca. Li'annahu ghairu mukhtassin biwahidin min afrodi jinsihi. Nah, maknanya saja itu tidak boleh dikhususkan pada satu anggota jenisnya. Kama yakhtassu alamu syakhsi, sebagaimana bolehnya dikhususkan satu anggota jenis pada alam syakhs. Kalau alam syakhs kan memang boleh ya. Zaid, boleh, memang boleh. Mesir, ya, nama kota dan seterusnya. Memang boleh. Nama apa lagi tadi? Nama hewan yang dipastikan hewan tersebut tidak ada kemungkinan lain. Ya, tadi ya sudah kita bahas tadi di catatan tambahan dari Alfiyah tadi. Baik, kemudian wa ta'rifuhu innama huwa min jihatil lafzi fa huwa yu'amalu mu'amalata alami syakhsi fi ahkamihi al-lafziyati. Ya, hanya saja dari sisi lafaz maka dipergunakan seakan-akan seperti alam syakhs. Penggunaannya memang secara lafaz persis sama seperti alam syakhs. Makanya tadi kita bingung, kok nama-nama alam jinsi ini nampaknya sudah ta'yin semuanya, sudah ma'rifah semuanya. Oh, ternyata yang nakirah itu maknanya saja. Paham ya? Jelas? Baik. Kemudian tadi sampai mana? Fal farqu bainahum, adapun perbedaannya, kalau mau tahu perbedaannya tadi hanyalah huwa min jihatil makna, yaitu di maknanya saja perbedaan antara alam syakhs dengan alam jinsi. Kalau alam jinsi maknanya tadi nakirah, umum. Li'annal alama asyakhsiyya, kalau karena alam syakhsi maudu'un liwahidin bi'ainihi. Kalau alam syakhsi ya, dia lafaz dan maknanya hanya untuk satu anggota.
sudah spesifik lafaz dan maknanya. Wal alamul jinsyu, tapi nama jenis maudhu'un lil jinsi kullihi. Adapun alam jenis, ya dia mencakup seluruh anggota jenisnya pada apanya? Maknanya. Tapi pada lafadznya tidak. Yaitu pada lafadznya sebenarnya ma'rifah sama persis seperti alam syakhs, tapi maksudnya lil jinsi kullihi ini maknanya. Baik. Lanjut. Amma min jihatil lafzi, dari sisi lafadznya, perhatikan. Dari sisi lafadznya, ya, alam jenis ini tergolong isim ma'rifah. Ternyata ini solusinya. Fahuwa ka'alami syakhsi min haitsu ahkamuhu al-lafziyatu tamaman. Dari sisi aturan, ahkam, ya, aturan, kaedah secara lafaz, tamaman, aturannya sudah tepat, sudah sempurna. Kalau alam syakhs itu secara lafaz, ya, memang maknanya ma'rifah. Sudah tepat. Kalau alam syakhs secara lafaz memang ma'rifah. Sudah jelas, sudah kotok, sudah apalagi, ya. Fayasihu al-ibtida'u bihi, sehingga alam syakhs boleh dijadikan mubtada. Berarti sama dengan alam jenis secara lafaz boleh dijadikan mubtada. Saya ulangi. Alam syakhs baik lafaz maknanya boleh dijadikan mubtada. Juga boleh dijadikan mubtada alam jenis tapi lafadznya. Kalau maknanya kita pikirkan lagi tadi karena maknanya nakira, sedangkan mubtada itu harus ma'rifah. Kaidah asalnya apa? Mubtada harus ma'rifah. Contoh, su'alatu murawigun. Murawig itu pemangsa. Pemangsa. Mubtada khobar, ya. Su'alatu ini mubtada, dia artinya musang tadi, musang. Musang itu adalah pemangsa. Maka di sini dibolehkan su'alah ini menjadi mubtada. Ya, karena seandainya dia isim jenis, maka secara lafaz dibolehkan. Dia ma'rifah kan tadi secara lafaz isim jenis, nama jenis afwan, bukan isim jenis. Wa maji'u al-hali minhu. Contoh yang kedua, kedudukannya sebagai sohibul hal. Contoh, hadza usamatu muqbilan. Ini adalah seekor singa, ya, muqbilan, dalam keadaan datang. Ini adalah seekor singa sambil, ya, dalam kondisi datang, hadir, muqbil, ya. Artinya apa? Zahib, datang, jaa yaji'u. Contohnya seperti itu. Sini Usama sebagai sahibul hal, halnya muqbilan. Sahibul halnya Usama. Padahal syarat sahibul hal itu harus ma'rifah. Padahal syarat sahibul hal itu harus ma'rifah. Kita ketahui Usama tadi di atas, dia isim alam jenis atau alam syakhs? Ikhwa, coba naik lagi ke atas tadi. Usama itu alam jenis, jinsi. Kok boleh dalam kenyataannya orang Arab bilang hadza usamatu muqbilan. Jadi sohibul hal, kita ketahui pelajaran nahwu dasar, sohibul hal itu harus ma'rifah. Halnya yang nakirah, gitu kan? Nah, ini bukti bahwasanya secara lafaz boleh-boleh saja isim jenis digunakan sama seperti isim syakhs. Tapi maknanya saja yang nakirah umum. Lanjut, wa yamtani'u minas sarfi idza wujida ma'al alamiyati illatun ukhra. Fokus di sini, fokus. Ini agak sedikit rumit. Yang ketiga contohnya pada kasus alam jenis sebagai mamnu' minas sarf, ismul adillah yang sharif enggak boleh ditanwin. Tapi dengan syarat idza wujida ma'al alamiyati illatun ukhra, jika ditemukan ada ilat yang kedua. Coba, siapa yang bisa jawab? Ilat pertama dari alam jinsi apa? Untuk menjadi mamnu' minas sarf, ilat yang pertama alam jinsi untuk menjadi mamnu' minas sarf apa? Apa tadi? Ilat yang pertama dari alam jinsi ya alam. Iya kan?
Iya. Tapi syaratnya ini harus ada illatun ukhra, harus punya alasan atau ilat yang kedua. Ilat yang kedua apa? Dari isim alam jenis, kok isim jenis terus ya, ketukar-tukar nanti. Alam jenis yang kedua apa ilatnya? Harus ta'nis. Contoh. Biar lebih jelas contoh tadi ya. Contohnya lihat mislu ibta'id min su'alata. Su'alah di sini ilat pertamanya dia nama apa tadi? Hewan ya. Nama sa'lab ya, nama musang. Ilat kedua dia ta'nis. Ada tak marbuto tadi ya, benar tadi. Nah, jadi baru dibolehkan si alam jenis ini menjadi ma'rifah. Taib. Jelas. Lanjut. Wala yasbiquhu harfu ta'rifi. Nah, kalau mau alam jenis disamakan seperti alam syakhs, maka tidak boleh dikasih alif lam. Contohnya fala yuqalu, tidak boleh dikatakan al-usamatu kama yuqalu al-asadu, enggak boleh. Kalau mau, kenapa? Karena masih punya makna nakiro tadi ya. Alam jenisnya masih punya makna nakira, mungkin alasannya itu sehingga tidak boleh dikasih alif lam yang menandakan ma'rifah yang sejati. Baik. Kemudian wala yudofu, tidak boleh pula diidofahkan ya, alam jenis yang mau dijadikan sama secara lafaz seperti alam saksi tidak boleh diidofahkan. Misalkan fala yuqalu, ini enggak boleh ya. Usamatul ghabah misalkan. Usamatul ghabah ini enggak boleh. Usamatul ghabah ini tidak boleh, ini idofah, enggak boleh ya, enggak boleh diidofahkan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang jam berapa ini? Oh, udah 5:30. Kita masih banyak enggak? Lumayan ya masih. Sedikit lagi nanggung ini di tengah paragraf ya. Anda baca dulu sedikit lagi nanggung di tengah paragraf. Kama taqulu asadul ghabah. Enggak boleh juga asadul ghabah juga idhofah. Ya, tayyib. Apalagi wa kullu dzalika min khasaisil ma'rifati fa huwa bi hadzal i'tibari ma'rifatun. Wa kullu dzalika, maka semua contoh-contoh tadi min khasaisil ma'rifah, itulah ciri kekhususan dari isim ma'rifah ya, yang bisa diamalkan, dimiliki oleh isim jenis, tapi atau isim jenis lagi, alam jenis, tapi hanya secara lafad. Nah, mafhum? Mafhum ya? Fa huwa bihadzal i'tibari ma'rifatun. Maka nama-nama yang memenuhi i'tibar syarat-syarat tersebut tadi, yang ma'rifat tersebut, kok ma'rifat, syarat-syarat yang sudah disebutkan tersebut tadi, tidak boleh idhofah, tidak boleh ini dan itu, maka itulah syarat yang bisa menjadikan isim jenis ma'rifah secara lafaz, sehingga dalam prakteknya dalam kalimat disamakan seperti alam syakhs. Ya, insyaallah ini jelas. Ana sampaikan pelan-pelan. Harapannya supaya minimal ada yang paham. Baik. Cukup ya di 7 ya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti silakan dimurajaah. Nanti ada alam bil ghalabah, sudah Ana jelaskan di pertemuan sebelumnya. Alam ghalabah itu nama yang mendominasi. Misalkan kita bilang Al-Madinah gitu ya. Al-Madinah, pasti orang Arab tahu maksud Al-Madinah itu adalah kota Madinah, tidak ada pilihan lain. Mafhum ya? Taib. Misalkan ada orang Arab bilang alam bil ghalabah, itu ghalabah artinya mendominasi. Orang Arab bilang misalkan Ibnu Malik gitu. Atau jangan orang Arab ya. Tulab fi ilmin nahwi, para pelajar ilmu nahwu bilang Ibnu Malik, pasti tahu siapa maksudnya. Bilang Sibawayh, pasti tahu siapa maksudnya, tidak ada yang lain. Mafhum? Baik. Demikian yang bisa kita jelaskan. Insyaallah lanjutkan di pertemuan Rabu. Insyaallah kita tutup ya.
Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.